screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, saya kenalin diri ulang lagi ya. Nama saya itu Ari. Saya masih mahasiswa di Universitas Yarsi. Sekarang lagi nempuh naik ke semester 7. Jadi panggil aja Ari. Dan di sini saya dipercaya sebagai pemateri untuk flat design ya. Flat design dengan PowerPoint. Jadi nanti selama belajar kita akan fokus pada kelebihan-kelebihan PowerPoint dan apa saja yang akan kita buat dari PowerPoint ini sendiri. Jadi materinya Powerful Design with PowerPoint, nanti kita akan bahas beberapa, ada juga tips and triknya juga. Jadi pastikan kalian sekalian buka PowerPoint kalian ya. Jadi kita nanti bakal ada praktek, dan di praktek tersebut saya minta untuk teman-teman semua buat ngikutin juga, buat ngikutin apa yang saya kerjakan juga gitu, agar lebih paham juga dan lebih bisa tahu gitu loh tools apa aja dan apa yang kita kerjakan nantinya. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi intinya, yaitu kenapa harus PowerPoint. Karena banyak flat design itu kan biasanya dibikin dengan CorelDRAW, Adobe Illustrator, sama software vektor lainnya gitu loh. Kenapa harus PowerPoint? Yang pertama, PowerPoint itu tampilannya familiar banget, ya kan? Karena kita mahasiswa atau pelajar gitu sering banget buka PowerPoint untuk slide presentasi. Dan kita juga pasti udah tahu lah tampilan cara bikin shape, cara masukin gambar, masukin video, masukin audio gitu, bahkan cara animasi itu kan kita tahu gitu pastinya. Karena kita sering banget pakai PowerPoint ini untuk kegiatan kampus, kegiatan tugas kayak gitu dan segala macam ya. Jadi itu salah satu kelebihan dari PowerPoint juga, karena kita juga sering menggunakannya. Terus ada tools design. Kalau misalnya kita teliti lebih dalam lagi bahwa PowerPoint ini banyak banget tools desainnya gitu, walaupun jarang orang tahu untuk tools design itu apa aja. Apalagi kalau misalnya kalian punya PowerPoint 2019. PowerPoint 2019 ini update-annya banyak banget. Jadi tools desainnya juga makin nambah, terus juga ada tools animasi juga kayak gitu. Terus ada easy to use, sama kayak tadi, karena kita sering menggunakannya, jadi kita udah tahu gitu loh cara membuat sesuatu di PowerPoint. Setelah itu, ada fitur menarik. Nah, fitur menarik ini yang saya maksud adalah di PowerPoint 2019 gitu loh, karena dia bisa masukin 3D objek bahkan, dan juga animasi-animasi yang lainnya kayak mob transition. Kalau misalnya kalian tahu itu keren banget kalau misalnya kita gunakan di PowerPoint. Mungkin itu sekilas dari PowerPoint. Selanjutnya kita akan masuk ke flat design. Nah, flat design, apa itu flat design? Flat design sendiri adalah salah satu style desain yang paling populer juga di dunia desain grafis gitu loh. Jadi karena flat design ini mudah diimplementasikan dan fungsinya juga sangat bermanfaat, karena flat design ini dia fokus ke nilai simple dan efektif, dan juga mudah diingat dan mudah dibaca gitu. Jadi flat design ini benar-benar bagus kalau misalnya kita implementasiin ke poster, ke banner dan segala macamnya gitu loh. Karena dia lebih kelihatannya lebih enak gitu untuk dilihat, dan juga ini juga nggak ada range umur. Kalau misalkan umur segini ngeliat ini bisa apa enggak. Jadi kayak bahkan anak kecil sampai dewasa pun mereka pasti akan tertarik gitu ngeliat flat design kalau misalkan desainnya bagus kayak gitu. Sebelum kita masuk ke materi praktek, saya akan menjelaskan beberapa komponen desain yang penting di sini. Yang pertama ada hierarki, ada shapes, ada tipografi, dan ada warna. Mungkin ada banyak lagi yang lainnya, tapi kita akan mempelajari fokusnya di 4 ini aja dulu. Yang pertama ada tipografi. Jadi tipografi itu jenis font, kayak kita menggunakan Arial, Times New Roman, terus ada sans serif-nya itu ada Calibri yang biasanya font default di Microsoft Office gitu kan. Terus ada script itu biasanya kayak Latin gitu. Terus ada dekoratif. Nah, dekoratif ini biasanya digunakan untuk desain. Banyak banget yang kalau misalnya orang-orang desain kayak ilustrasi atau desain untuk poster itu gunainya dekoratif, dan ini juga banyak
yang gratis dan banyak juga yang berbayar gitu loh. Cuma di sini saya menggunakan, nanti kita ngambil yang gratis aja. Nah, di sini ada warna. Jadi warna itu untuk menentukan identitas, menentukan feel juga rasanya gitu. Ada color palette. Di sini istilah-istilahnya ada color palette. Color palette itu kayak semacam sebuah grup warna yang digunakan dalam untuk satu desain. Jadi misalnya kita bikin satu poster, kita bisa bikin satu poster cuma warnanya itu aja gitu loh. Jadi nggak keluar dari warna-warna yang udah kita jadiin color palette tersebut. Terus ada color style. Nah, color style ini kayak flat color. Flat color itu juga salah satu color style. Terus ada gradient, ada pastel kayak gitu. Terus ada color psychology. Color psychology ini biasanya digunain untuk produk-produk gitu kayak makanan. Kalau makanan itu kan McD misalkan merah. Terus ada kuning. Kalau yang hijau-hijau itu biasanya berbau-bau alam kayak gitu. Itu color psychology. Selanjutnya ada hierarki. Hierarki ini kita fokus ke, ada 4 fokusnya nih. Ada layout, white space, size, dan contrast. Jadi kita harus melengkapi 4 komponen ini agar hierarki desain kita itu bagus gitu loh. Jadi nggak boleh menyepelekan salah satu komponen ini. Harus semuanya harus disesuaikan, harus ditempatkan di tempatnya. Ya, kayak layout ini tata letak, white space ini jarak antar objek, terus ada size itu ukuran, jadi ada yang besar, ada yang kecil, itu harus apa ya namanya? Harus diteliti juga, harus diperhatikan juga. Terus ada kontras. Nah, ini harus kontras ini warna yang mana yang harus kita tonjolkan, warna yang mana harus yang enggak kita tonjolkan kayak gitu. Nah, di sini contohnya ada hierarki. Pertama, hierarki itu ada banyak, tapi saya akan mengenalkan 2 aja. Yang pertama ada hierarki garis lurus tuh. Jadi, kita dipaksa fokus membaca dari atas sampai bawah. Kan? Jadi kayak judulnya di atas terus dibaca sampai bawah kayak gitu. Ini namanya hierarki garis lurus, dan biasanya banyak kan pakai ini juga untuk poster. Kalau banner itu kan hierarki garis lurusnya itu ke horizontal gitu, kalau ini vertikal. Terus yang ini ada hierarki Z. Nah, jadi kita bacanya itu kiri kanan kiri kanan. Ini biasanya kita lihat itu di website gitu loh. Karena dia kan informasinya itu ada kiri kanan terus ada bawah kayak gitu. Jadi nggak dari atas ke bawah doang. Terus ada PowerPoint shapes. Nah, di sini shapes ini banyak banget. Nanti kita juga akan mengkreasikan shapes ini menjadi sebuah desain juga gitu. Ini shapes ada banyak, nanti kita akan gunakan. Nah, di sini ada merge shapes. Nah, ini PowerPoint yang support merge shapes ini di 2013. Jadi 2010 nggak ada sih. Ini sangat membantu banget kalau misalnya kita ingin membuat sebuah shapes baru. Ya, shapes barunya itu kayak bikin nggak shapes yang ada di PowerPoint doang gitu, tapi kayak shapes yang lainnya. Nanti kita praktekin juga. Nah, ini contoh flat color. Kalau misalnya kita lihat dari basic colornya, nah ini kan warnanya itu ngejreng banget ya. Basic colornya itu hijaunya kayak gini. Kita bisa turunkan hijaunya, kontrasnya menjadi seperti ini. Bisa terlihat kan bedanya kalau misalkan ini enakan ngelihat yang mana gitu loh. Jadi ini fungsinya flat design atau flat color gitu di sini nih. Prinsipnya dia simple dan mudah dilihat. Kalau ini kan kontras banget nih, agak kalau ini mata juga kayaknya kurang gitu loh. Oke, kita masuk ke desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual itu ya kita membuat sebuah desain untuk berkomunikasi dengan seseorang. Jadi kayak informasinya itu kita bikin lewat desain, bukan cuma lewat kata-kata doang gitu. Dan ini yang akan nanti kita pelajari juga. Apa yang bisa kita buat sebenarnya kalau misalnya di PowerPoint? Gitu. Sebenarnya banyak, ada poster, banner, Instagram design, bahkan feeds, story, animasi bahkan. Saya sering banget buatnya di PowerPoint semua gitu loh. Ya karena ya udah familiar, udah tahu tips and triknya juga gitu. Jadi kalau misalkan bikin PowerPoint itu ya kalian nggak perlu nginstal Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, itu kan gede banget ya, lebih dari apa ya, bisa lebih dari 1 giga 2 giga gitu, itu bisa ngeberatin laptop kalian atau komputer kalian gitu loh. Karena saya yakin kalian semua pasti punya Microsoft Office di laptop kalian kan, jadi kita bisa memanfaatkan PowerPoint ini buat desain aja gitu, jadi nggak perlu software-software lainnya. Oke, di sini kita akan langsung mulai ke praktik desainnya agar kita bisa lebih paham gitu loh, apa sih flat design gitu, apa sih flat color dan yang lainnya kayak gitu. Pertama, saya mau kalian download semua bahan prakteknya dulu di Bitly bahan PDWP 21 atau yang dikirim oleh panitia yang di grup peserta.
Ya, saya tunggu sampai 5 menit deh. Ini file size-nya nggak sampai segiga sih. Nggak sampai 2 MB, jadi cuma 1 MB doang. Kalau misalnya kalian ketik di sini, bit.ly bahan pdwp 21. Nanti kalian download aja. Ini dia bakal ke download. Cuma 1 MB. Setelah itu, kalian bisa ekstrak aja. Nah, kalau udah diekstrak itu, dia udah ada beberapa bahan yang udah saya siapkan agar kita nggak wasting time buat nyari resource-nya, nyari bahan-bahan desainnya gitu. Jadi udah saya siapin, jadi kalian fokus ke pembelajaran desainnya, kayak gitu. Pertama, kalian harus install dulu fontnya nih. Jadi nanti kita akan menggunakan font Titan One sama Nexa. Jadi kalian Ctrl A aja, setelah itu klik kanan dan install for all user. Ini. Jadi kalian install semua. Nah, kalau udah nanti dia otomatis keinstall di PowerPoint kalian gitu. Kalau misalnya kalian lagi buka PowerPoint, kalian close dulu baru kalian buka lagi biar dia nge-refresh font-fontnya. Gimana? Di sini ada icon. Nanti icon kita akan gunakan di bagian bikin poster. Di sini ada template yang udah saya siapin. Jadi nanti kita akan ngambil resource dari yang gratis saja, yang ada aja. Jadi kita nggak perlu desain dari awal untuk apa ya? Untuk membuat sebuah desain nanti biar lebih cepat gitu desainnya. Terus di sini ada script juga. Saya udah nyiapin script, jadi pas bikin poster kalian gak usah bingung-bingung masukin apa nanti teksnya. Kalau udah chat di ini ya, di kolom chat ya, kolom chat Jamit-nya. Kalau belum, saya tunggu sekitar 5 menit deh. Kalau ada yang nggak bisa download, bilang ya. Atau linknya error gitu. Kalian bisa download dari yang grup. Udah semua? Gimana? Install fontnya juga, jangan lupa. Sudah, oke. Berarti udah semua ya, udah berhasil. Oke, selanjutnya hal yang pertama akan kita bikin adalah flat karakter. Jadi ini semua dibikin lewat shape-shapes yang ada di PowerPoint gitu. Jadi kita akan nguasain dulu shape-shapes yang di PowerPoint, terus coloring juga, biar kita bisa nanti ke step selanjutnya kayak gitu. Kalian bisa buka PowerPoint kalian di sini. Untuk pelatihan kali ini itu kalian bisa gunakan PowerPoint 2010 juga, 2013. Saya sarankan sih 2013 sih, karena tampilannya sama yang saya gunakan gitu. Kalau 2010 itu agak beda, cuma masih bisa ngikutin. Jadi nanti kalau misalkan kalian ketinggalan, bilang ya di itu ya, di kolom chat ya, atau panitia nanti kasih tahu saya kalau misalkan saya kecepatan dalam bikin desainnya ya. Bilang aja nanti kalau ini, nanti kita ulang lagi biar kita bareng-bareng bikinnya juga. Oke. Pertama kita kan bikin flat karakter. Di sini ada beberapa bagian-bagian yang akan kita bikin, jadi ada step by stepnya. Nah, ini color palette-nya. Nah, di sini kan ada namanya color palette nih. Jadi color palette karakter sama color palette poster yang kalian udah download tadi. Ya, di sini ada dua kan. Yang color palette karakter, kalian bisa Ctrl+C atau kalian copy ke sini. Kalian copy aja ke sini. Jadi nanti kita akan menggunakan sekitaran warna ini aja untuk bikin flat karakter ini, kayak gitu. Jadi dia nggak keluar dari warna-warna yang ada di sini. Gimana udah? Nah, ini ada step by stepnya. Pertama kita akan bikin kupluk, muka,
baju, terus ada tas, kaki, dan tangan. Nah, di sini bisa kalian lihat kita akan mulai dari kupluk dulu. Saya copy paste. Nah, di sini kan ini contohnya. Jadi, hal yang pertama kita lakuin adalah pertama new slide aja dulu nih. Apa aja new slide yang biasa lah pokoknya. Setelah itu di bagian kalian bisa lihat nih di home, di bagian sini ini banyak shapes atau kalian bisa insert. Di bagian insert itu ada shapes juga di sini. Sama aja sih. Cuma saya biasanya gunain yang di home biar cepet. Nah, di home ini ada banyak banget shapes yang akan kita gunakan dan tersedia juga untuk bikin kayak gini. Pertama kalian gunakan yang rectangle rounded corner ini nih. Jadi diklik terus dibikin. Gimana? Oh ya, bagi kalian yang nggak ada garis tengahnya kayak gini, ini penting banget nih garis tengahnya. Jadi kalian harus ke view, terus grids. Nah ini nih, ini kalau misalnya kalian centang, dia akan ada garis tengahnya. Jadi kita bisa bikin desainnya nanti lebih simetris juga gitu loh. Ya, jangan lupa ininya dicentang nih, grids nih. Kayak gitu. Sudah? Kalau udah kita lanjut. Dari kotak biru ini, atau ya kotak biru ini kan ada kuning-kuning kayak gini nih. Jadi kita bisa mainin kuning-kuningnya untuk menentukan sudut tumpulnya. Kayak gini. Tuh. Jadi kita bisa menentukan sudut tumpulnya. Ini kita gedein aja untuk bikin itunya. Pin kupluknya kita gedein. Nah, kalau udah kita langsung kasih warna nih di format. Klik dulu ininya, objeknya, terus di format. Nah, di shape fill ini, tuh di shape fill, ada yang namanya eyedropper. Jadi eyedropper itu fungsinya buat ngambil warna yang sudah ada. Contohnya kayak gini nih. Misalnya saya klik eyedroppernya nih, dia bakalan ganti jadi kayak tinta-tinta gitu nyari warna. Kalau misalnya kalian arahin ke sini, tuh yang color palette tadi, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Tuh, ini dia bisa berubah-ubah warna. Dan kalau misalnya kalian klik kiri, nah dia otomatis berubah. Kayak gitu. Itu fungsinya color palette. Eyedropper misalnya tuh, ini kuning. Nah, kayak gitu. Itu fungsi dari eyedropper di PowerPoint. Jadi kalian nggak perlu repot-repot nyari warna di mana ini, nyari-nyari di sini atau di sini gitu loh. Cukup warna yang ada terus kita copy lewat eyedropper kayak gitu. Udah? Kalau udah, kita bisa tambahkan lagi nih. Ini karena ini semuanya sama, shape-nya jadi kita bisa copy paste saja. Sebelumnya kita hilangkan dulu nih shape outline-nya karena setiap kita buat shape baru dia bakalan ada outline kayak gini nih. Kalau misalnya kalian lihat tuh garis luarnya kuning. Biasanya warna biru sih. Jadi kita no outline-in dulu biar dia nggak muncul warna outline-nya. Setelah itu baru kita copy paste. Setelah kita copy paste, nah di sini. Ini kita kecilin, taruh di bagian bawahnya. Ini kita ganti warna dulu deh, tuh. Biar kelihatan. Karena kita mau sudut tumpul yang atas sama sudut tumpul yang bawahnya ini beda gitu loh. Jadi kita gabungin dua shapes ini jadi satu kayak gitu. Nah, kayak gini. Gimana? Ada yang tinggalan? Atau kita bisa lanjut lagi? Oke. Kalau mau diulang bilang ya. Kalau udah kayak gini nanti kita tinggal gabungin nih. Karena kan ini shapes yang berbeda ya. Tapi tinggal kita gabungin aja caranya gimana pakai yang merge shapes tadi. Gitu. Kalau untuk yang PowerPoint 2010 kalian nggak perlu di merge shapes, kalian hanya cukup di grup aja. Setelah itu warnanya samain aja. Kayak gini. Tapi kalau yang pakai PowerPoint 2013 atau di atasnya, kalian bisa nyatuin ini dengan cara yang pertama
klik yang ininya dulu, yang saves awalnya, objek pertama baru yang ini. Setelah itu, nah ini di bagian format nih, kalau kita udah ngeklik dua-dua ini, setelah itu di media saves ini dia akan aktif. Nah, di sini bisa kita lihat ada union, combine, fragment, intersect sama subtract. Nah, kalian bisa lihat previewnya ini gimana jadinya tuh kalau misalkan kita media saves karena kita maunya gabungin, berarti union kita pakainya. Nah, ada kayak gini jadinya. Kalau kurang cocok, kalian bisa Ctrl Z terus union lagi kayak gitu. Udah. Kalau udah, kita bikin yang baru lagi nih. Jadi yang tadi rectangle rounded cornernya kita bikin lagi yang baru. Setelah itu, nah ini kan sama tuh. Kita kasih warna sama ini. Outline-nya juga kita hilangkan. Karena di sini warnanya lebih gelap. Caranya gimana? Cara ngegelapin warnanya itu ke save fill, more fill color. Nah, di sini ada settingan lanjutannya. Jadi save fill, more fill color. Tuh. Di sini ada settingan lanjutannya, tinggal kita tarik ke bawah yang ini. Terus tinggal kita oke, nah dia otomatis gelap sendiri. Gimana, ada yang tinggalan habis ini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini tinggal kita taruh di bagian sini. Tuh. Jadi ini kayak di warna buat dalam kupluk gitu loh. Nah, setelah itu yang ini kita copy paste saja. Ini yang warna ini kecil. Coba di ini dulu. Kumpulin sampai full. Kalau misalnya full itu dia bakalan jadi oval. Kayak gini. Nah, taruh di bagian sini. Kayak gitu. Gimana? Bentar, oke. Kalau mau ulang di bagian mana bilang ya. Gimana, lanjut? Atau ulang? Kita lanjut dulu ya. Kalau udah bikin kupluknya ini, kita bisa grup semua biar dia kalau misalnya kita pindah-pindahin nggak acak-acakan gitu. Jadi kita ini aja tarik nih dari kiri terus ditekan sampai semuanya ini, baru Ctrl G. Ctrl G ini kita kecilin, taruh di sini. Nah, kita akan lanjut next step. Jadi step untuk bikin mukanya. Lanjut, oke, lanjut. Jadi kita akan bikin mukanya. Pertama sama kayak tadi, tuh. Kita bikin rectangle rounded corner. Tuh. Rectangle rounded corner di sini. Setelah itu, kita bisa kasih warna eyedropper sama kayak tadi. Nah, ini untuk warna kulitnya tuh. Warna kulit ini yang krim ini. Setelah itu shape outline kita hilangkan. Tapi kita akan bikin yang belakangnya dulu. Jadi kita akan turunin warnanya jadi lebih gelap. Jadi shape fill kayak tadi, di shape fill, more fill colors. Nah, di sini kita bisa turunin. Nah, kayak gitu. Warnanya agak beda ya, nggak apa-apa. Setelah itu baru kita copy paste. Kasih warna. Kayak gitu. Yang ini kita perkecil.
Bisa dilihat untuk ukurannya dia kayak gini. Nah, kayak gitu. Untuk mukanya nih. Gimana? Udah? Sama kayak tadi. Setelah itu kita akan bikin rambutnya dulu. Jadi bikin rambutnya, yang pertama rambutnya itu gunain shapes yang mana ya? Yang ini nih. Tuh, lihat gak? Jadi di home, di rectangle nih, di grup yang rectangle, pilih yang paling ujung kanan. Jadi rectangle diagonal corner rounded. Nah, kalian bisa mainin kuning-kuningnya nih, biar tumpul kayak gitu. Setelah itu karena dia madepnya beda, kita bisa rotasi. Jadi rotate di sini flip horizontal. Nah, kayak gitu. Taruh di kepala sini. Untuk warna rambut dia hitam. Pakai aja warna yang tadi. Kayak gini. Terus untuk bikin yang mengkilat-mengkilatnya cukup pakai rounded corner yang tadi. Jadi ini ditumpulin semua. Baru kita bisa kasih warna di sini. Biar kelihatan rambutnya agak mengkilat gitu. Gimana? Lanjut ya. Untuk matanya sama kayak tadi nih, karena mata kan masih shape-shape yang awal ya. Di shape-shape ini alisnya dulu. Kita kasih warna, terus ini alisnya juga. Kita copy paste aja. Kayak gitu. Kalau udah tinggal kita copy paste lagi nih untuk bikin mata, kan ini horizontal. Jadi kita bikin format vertikal. To rotate right 90 derajat. Terus bisa kita kecilin. Kayak gini kurang lebih. Gimana, ada yang ketinggalan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Terus untuk mulutnya kita bikin dari shapes ini juga, kita copy paste aja. Nah, untuk warnanya samain nama warna yang belakangnya itu. Jadi warnanya ini. Kayak gitu. Dan untuk bagian kuping, kalian bisa bikin bulat aja. Kan ini udah jadi. Nah, di sini ada oval. Jadi oval tuh, lihat basic shapes oval. Kelihatan nggak? Jadi di oval ini kita bisa nambahin. Kita taruh di sini, kasih warna yang sama yang kulit belakangnya. Gimana? Kalau udah, kita bisa taruh paling belakang dia. Ini caranya gimana? Karena kan ini nanti kita taruh paling belakang nih, kalau misalnya kita lihat previewnya tuh, dia di belakang. Caranya gampang, caranya tinggal kalian ke tab format.
di sini ada send backward sama bring forward gitu loh. Kalau bring forward itu dia majuin sekali, kalau bring to front ini maju banget gitu, jadi paling depan langsung dia. Jadi kayak semacam layer-layer gitu loh. Kalau untuk send backward ini dia naruh di belakang layar sekali. Terus kalau send to back ini yang paling belakang. Kita menggunakan send to back. Tuh, dia otomatis paling belakang kayak gitu. Gimana? Setelah itu kalau kita bisa bikin kupingnya sama, untuk kupingnya sendiri taruh di sini. Ini kita copy paste. Kayak gini kurang lebih untuk muka. Untuk karyanya nggak harus sama yang saya gunain ya. Selanjutnya, nah ini muka udah jadi, kita bisa gabungin. Ini semua kita grup, Ctrl G. Setelah itu kita bisa sesuaiin di sini. Kurang lebih kayak gini. Langsung kita lihat preview di sininya. Oh, dia ada hitam-hitam kayak gitu. Berarti ini disesuaikan aja tuh. Ini untuk bagian mukanya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau kita gabungin. Jadi setelah di grup itu dia tadi diperkecil dulu. Biar ininya kelihatan nih, yang belakang kupluknya ini. Nah, kalau udah, kita akan lanjut ke bagian mana nih? Bagian baju. Kalau baju ini gampang. Jadi kita hapus dulu. Nah, untuk bikin bagian baju ini tinggal kita gunakan shapes yang kotak nih. Rectangle. Kotak. Kotak. Setelah itu kita bisa save fill. Warnanya kita gunakan yang ini, warna ini. Save outline kita hilangkan. Setelah itu ini kayak slating gitu ya. Jadi kita tambahin aja langsung. Kita perkecil nih. Warnanya lebih gelap, taruh di tengah-tengahnya nih. Kayak gitu. Enggak di tengah deh ini. Nah, setelah itu kalau untuk yang ini kayak tadi sama, pakai rounded corner juga. Ini rounded corner, rectangle. Tuh. Ini untuk kayak apa ya namanya ya? Tali di jaket gitu. Ini kita kasih warna putih aja. Setelah itu ini kita copy paste, taruh di kanannya. Kayak gitu. Dan untuk itu kita kasih bulatan lagi di belakangnya. Untuk warna ungu kita belum ngambil, jadi kita eyedropper dulu. Tuh. Eyedropper ke ungu, setelah itu shape outline-nya kita hilangkan. Dan desain backward. Nah, jadi kayak gini nanti. Bagaimana? Udah masih ngikutin?
Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang ketinggalan, kita bisa ngulang. Kita bikin lagi, ini kotaknya nih, bawah ini. Bikinnya di sini. Jadi ini semacam tumpukan steps-stepsnya gitu. Warnanya pink, pink. Tapi kita turunin lagi nih warnanya. Kayak gini. Setelah itu kita copy paste lagi buat warna ininya. Nah ini biar kita nggak usah ganti-ganti atau bikin baru shapes lagi nih. Karena kan shapesnya ganti kayak gini ya. Lihat tuh. Ini bukan kotak. Jadi kita bisa langsung ganti gitu loh. Caranya gimana? Yang pertama ini objeknya, klik objek yang pengen diganti. Setelah itu ke tab format. Nah di tab format ini ada yang namanya edit shapes. Nah di edit shapes ini ada change shapes. Nah di change shapes baru kita cari shapes yang ini nih, rectangle top corner rounded. Nah tuh, jadi dia bisa langsung keganti. Kita nggak perlu bikin baru lagi. Kayak gini, setelah itu karena saya maunya ditebalikin, jadi bisa kita rotate flip vertikal. Taruh di atas, warnanya kita pakai warna yang awal, ungunya. Nah, kayak gini. Jadi deh. Gimana? Kalau udah tinggal kita group, taruh di bagian sini. Udah kelihatan kan bentuk orangnya. Kita lanjut untuk baju udah. Kalau baju udah, kita lanjut ke bagian tas. Ini gampang sih tas. Jadi tas ini cuma yang tadi sama kayak rounded corner semua ini. Jadi kita cari aja rounded cornernya mana. Nih rounded corner. Kita bisa atur sikunya. Setelah itu untuk warna, nah tadi kan kita belum ngambil warna kuning, udah ya. Oh udah nih udah. Kita udah ngambil warna kuning, jadi tinggal kita klik aja orange ini. Shape outline-nya kita hilangkan. Setelah itu kita bisa copy paste langsung nih. Jadi copy paste, warnanya kita turunin. Jadi morph colors, ke bawahin. Atau ini mungkin terlalu terang. Nah warnanya jadi kayak gini. Terus ketumpulannya kita bedain sama yang awal. Nah tuh kayak gini, sama kan? Nah setelah itu untuk yang buletan ini oval, bisa pakai oval atau bisa kita copy paste dari yang shapes tadi nih. Jadi ini kita bisa copy paste, setelah itu kita tumpulin semuanya. Nah jadi kayak gini. Atau kita bisa edit shapes, change shapes, baru oval, mana oval. Nah tuh, dia lebih oval jadinya kan kelihatannya. Terus kita tinggal gabungin. Gabunginnya gimana nih tuh. Jadi gabunginnya kayak gini. Taruh di bagian sini. Kayak gitu. Tinggal kita group. Kita taruh di kalau kita lihat dia di belakangnya ini ya. Dia itu di belakang kupluk tuh kalau kita lihat. Jadi bikinnya kayak gini. Caranya gimana nih? Karena yang kupluk tadi kita grup dulu semuanya. Ini kan masih kepisah-pisah nih tuh. Yang kupluk tadi kita grup sama mukanya sekalian. Baru kita bring to front namanya nih. Nah dia bakalan otomatis ke paling depan. Jadi ini di belakang jadinya tuh, lihat tuh. Dia nggak kelihatan kalau misalnya kita taruh di jajari nama muka kayak gitu.
Kalau udah, kita bisa lanjut bikin untuk bagian tangannya dulu deh. Ini tangannya, copy paste dulu. Nah, ini untuk bagian tangan itu sama kayak tadi, gunainnya corner rounded corner deh. Rounded corner di sini kita bikin. Seluruh tumpulnya itu kita tumpulin banget lah, pokoknya sampai maksimal kayak gitu. Setelah itu, kalau udah tinggal kita bikin lagi yang baru oval. Kita bikin satu-satu dulu nih. Nah, setelah oval baru kita bikin ini copy paste. Enggak, belum, sebelum di copy paste kita ganti warna dulu deh. Ganti warna kulitnya. Kayak outline-nya kita hilangkan kayak gitu. Setelah itu yang ini kita copy paste sama kayak tadi. Perkecil. Yang ini kita perbesar dikit. Taruh bagian sini. Kalau di sini kita lihat hasilnya gimana nih. Kita sesuaiin. Berarti ini yang bulatan taruh sini biar kelihatan ngepalin tangan gitu. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini di sini deh. Nah, kayak gini kurang lebih. Untuk jamnya sendiri kita bisa bikin dari kotak, beberapa kotak nih, ini kotak. Setelah itu kita kasih warna dulu deh. Kasih warna. Tadi kan kita belum ngambil warna tealnya. Eyedropper kita ke warna yang teal ini. Kita save outline. Setelah itu kita bisa bikin buletannya di sini. Nah, bulatan yang pertama kita kasih warna yang sama. Setelah itu kita kecilin. Bulatan kedua kita kasih warna putih. Taruh di tengah. Kayak gitu. Kita grup, kita taruh di bagian tangannya. Kita sesuaiin ukurannya. Nah, kayak gini kurang lebih untuk tangan. Kalau udah tinggal kita grup, kita copy paste. Cuma di bagian jam tangannya kita hilangin dulu. Nah, setelah itu kita grup lagi. Warnanya kita turunin. Kayak gini. Dan terus tinggal kita taruh di bagian tangan sini. Ini kita samain ukurannya ya. Setelah itu kita taruh di, ini kita rotate flip. Enggak usah deh. Ini kita send to back aja langsung. Nah, dia otomatis ke belakang. Kayak gitu. Gimana sampai sini? Apakah ada yang mau diulang? Ini kita udah hampir jadi. Masih ngikutin teman-teman? Masih bang. Oke, kita lanjut berarti ya. Ya bang. Oke, sebentar.
Ini yang terakhir nih. Untuk yang terakhir itu kita bikin sepatu dan kaki. Dilihat shape-nya. Pertama kita bikin kotaknya di sini. Untuk kaki agak panjangan. Setelah itu kita langsung kasih warna aja, ungu. Oke. Setelah itu kita bisa tambahin shapes yang tadi tuh, yang ini nih. Top corner rounded. Ya, top corner rounded. Taruh di bagian sini. Kayak gini. Kita kasih warna ungu yang lebih gelap. Setelah itu yang ini juga kita copy paste. Nah, kita copy paste, kita kasih warna kuning. Orange kayak gini. Setelah itu kita rotate right 90 derajat. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk taruh di bagian sini nih. Kayak gitu. Nah, itu tinggal kita tambahin kotak di sini. Untuk warnanya tadi pil. Nah, kayak gitu. Setelah itu kita bisa bikin kayak tali sepatu gitu deh. Kalian bisa gunain yang line nih. Boleh line. Kalau line itu tuh kayak gini. Kelihatan nggak tuh line? Kalau kita kasih warna putih. Terus weight-nya kita gedein tuh. Kayak gini dia. Gitu. Untuk yang bulatnya nggak usah deh. Jadi ini kalau kayak gini udah jadi. Tinggal kita copy paste. Group dulu, taruh di bagian kaki. Ini panjang banget. Ini kita send to back. Kita send to back lagi. Ini send bring to front deh. Nah, jadinya nanti dia kayak gini tuh. Ini kita group, tapi kita berbesar. Ini flat karakter kita. Mungkin nggak sama ya sama yang di awal tadi nih. Nggak apa-apa. Gimana, ada yang ketinggalan? Atau ada yang mau diulang? Setelah ini kita akan tambahkan masker deh. Nah tuh, kalau misalnya kita lihat ini udah jadi. Kalian juga bisa nyoba-nyoba warna yang lain gitu. Jadi ini palette colornya tuh. Dari palette color ini kita implementasiin ke desain kita. Kita bisa dapat berbagai macam warna karakter gitu. Ini warna karakter yang kita bikin. Terus kita tambahin aja di sini karena mulutnya udah nggak guna, kita hapus. Kita akan bikin dia kayak seolah-olah pakai masker gitu. Caranya pertama kita bikin yang ini, top corner rounded. Top corner rounded. Tuh kayak gini. Shape outline-nya kita hilangkan, jangan lupa. Nah, kayak gitu. Setelah itu kita edit shapes. Nah, di edit shapes ini kita ada edit point. Gunanya edit point itu apa? Gunanya untuk menarik sudut-sudut yang ada di
shapes kita. Contohnya edit point saya aktifin. Nah, kalau diaktifin dia bakalan muncul nih titik-titik hitam sama garis merah kayak gini. Ini tandanya edit points kita udah aktif. Setelah itu kalian bisa tarik-tarik di bagian ini tuh. Ya, atau yang kalau putihnya itu kita akan mengatur curve-nya tuh. Kalau putih dia bakalan ngatur curve dari shape tersebut. Dan kalau misalnya kita klik kanan nih, kan perhatiin kursor saya deh. Kalau misalnya saya arahin tuh, ke garis luar atau garis yang shapes-nya itu berubah. Nah, pas berubah ini kita bisa klik kanan. Nah, klik kanan ini ada beberapa pilihan add point. Kalau add point itu jadi kita nambahin titik gitu. Nah, tuh kita tambahkan titiknya coba. Setelah itu kita naikin kayak gini. Kayak gitu. Terus tinggal kita ganti warna. Gimana? Tinggalan nggak yang bagian ini? Nama shapes-nya ini yang tadi rectangle top corner rounded nih, yang di bagian rectangle sebelum terakhir. Tuh, ini yang kuning atas itu kita tajemin, yang bawahnya baru kita tumpulin. Menyesuaikan nama bagian yang muka tadi tumpulnya. Setelah itu kita edit point. Di sini ada edit shapes, edit point. Di bagian sini kita tambahkan nih tengah-tengahnya, naikin ke atas hitam-hitamnya tuh. Jadinya kayak gini nanti dia. Jadi kita bisa bikin kayak ilustrasi masker gitu deh. Bagaimana? Kalau udah kita lanjut nih. Nah, bagian ini kita bisa group. Nah, ini udah jadi flat karakter kita. Kalau kalian mau nambahin kayak di sini tuh ada namanya tuh kayak tali-tali gitu. Kalian tambahin aja dengan gunakan curve. Ini nih curve. Jadi kita bisa atur itu save filenya kita hilangkan. Kayak gini kurang lebih. Atau kita bisa bikinnya lebih set point. Nah tuh kayak gini kurang lebih tuh. Jadi pakai curve tadi. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi ini kita grup lagi. Nah hasilnya kayak gini. Karakter kita. Untuk warna kalian bisa mainin warna nanti ya. Kita akan lanjut ke praktek desain posternya. Jadi setelah kita bikin ilustrasinya, kita akan bikin posternya. Poster yang akan kita bikin itu seperti apa? Sebelumnya kita akan mempelajari paper size dulu. Jadi di PowerPoint sendiri dia punya beberapa ukuran. Jadi ukurannya itu ada 4. Nah, kalau misalnya kita cek di bagian desain nih. Di tab desain, di slide size-nya ini dia ada beberapa, kalau misalnya kita custom slide size, kalian bisa lihat ada 4, A3, B4, B5 gitu, ada letter, ada banner, ada dan yang lainnya, atau kalian bisa custom sendiri dengan cara masukin aja angkanya di sini nih. 50, 50. Jadi otomatis ganti kayak gitu. Jadi di paper size itu ada PowerPoint punya paper size, dan untuk ukuran umum media publikasi sendiri kayak poster misalkan
poster itu A4, A3, atau 9:16. Jadi itu yang ukuran umumnya. Setelah itu ada banner. Banner sendiri 3:1, 3:2, dan 4:2. Banding ini kayak misalnya dikali aja gitu. Jadi kayak 3:1 ya 3 kali 1 berarti 300 kali 100 cm atau 3 kali 1 m atau 3 kali 2 m atau 4 kali 2 meter kayak gitu. Untuk feeds IG sendiri biasanya bikinnya 1:1 atau ya pokoknya ukuran panjang sama ukuran lebar sama gitu. Atau 4:5. 4:5 ini yang disarankan sih untuk feeds IG sendiri. Setelah itu ada story IG itu sama kayak poster yaitu 9:16, menyesuaikan ukuran HP pada umumnya. Setelah itu X-banner ini bisa 1:2 lah pokoknya lah, atau 60 kali 120 kalau misalnya dia percetakan umum. Kalau misalnya kalian cetak kayak gitu. Nah, poster infografis yang akan kita buat adalah seperti ini, bisa dilihat. Ya. Jadi kita akan membuat poster infografis dengan di tengah-tengahnya itu ilustrasi yang sudah kita buat gitu loh. Jadi yang pertama, persiapan mencari resource tadi, bahan-bahan yang tadi itu udah mencakup semuanya. Jadi saya jelasin dulu yang digunakan itu fontnya apa. Yang pertama ada Nexa, ada Titan One. Ini gratis. Cuma yang Nexa ini ada yang versi berbayarnya. Kalau Titan One ini ada dari Google Fonts, jadi gratis. Ilustrasinya Slidesgo. Mungkin teman-teman semua tahu lah. Slidesgo itu banyak nyediain template gratis ya untuk presentasi, dan kita bisa ngambil resource ataupun ilustrasi yang ada di Slidesgo ini. Jadi nggak perlu bikin ilustrasi ataupun nggak perlu ngambil ilustrasi dari FreePic misalkan, nggak perlu. Karena kan FreePic itu kan bukan PPT ya formatnya ya. Kalau misalnya kita bikin di PPT, kita bisa ngambil ilustrasi dari Slidesgo ini. Terus ada icon. Icon ini biasanya saya nyari di flaticon.com. Ini banyak banget flat iconnya. Terus ada Slidesgo juga. Slidesgo juga nyediain kalau misalkan kita download template presentasi, biasanya ada icon-icon tuh. Kalau ini udah semua, kita udah mempersiapkan semuanya. Nah, ini di sini ada icon, terus ada template PPT Slidesgo. Selanjutnya kita akan lanjut mulai bikin posternya. Kalian nggak perlu bikin PowerPoint yang baru lagi, cukup di bagian ini aja nih, di sini. Pertama, buka PowerPoint dan ikuti langkah-langkahnya, yaitu new slide, ubah slide size menjadi A4. Nah, jadi di sini kita ubah dulu desain, terus slide size-nya ini kita ubah custom slide size A4. Nah, A4 ini kan masih landscape, kita ganti yang portrait biar dia berdiri gitu, vertikal. Pilih aja yang maximize. Nah, tuh kayak gini. Ini kita bisa new slide dulu. Kayak gitu. Itu masukkan color palette. Nah, color palette yang tadi, ini nih, color palette poster. Jadi kita akan gunakan color palette untuk ini. Untuk poster itu nggak jauh-jauh dari color palette ini. Udah. Ini kita masih persiapan dulu. Setelah itu mengatur layout dengan width line. Sama kayak tadi, pertama view width-nya itu kita aktifkan. Nah, di bagian width ini kita bisa nambahkan garis gitu loh. Kalau misalnya kalian perhatiin nih, kalau misalnya saya deketin di bagian garisnya ini dia beda, kursornya akan ganti. Kita bisa klik kanan, add vertical. Untuk add vertical sendiri, kita bisa buat sebuah save area yang nantinya dia kalau desain itu dia nggak bakalan keluar dari save area ini. Tuh 850 misalkan. Jadi nanti dia nggak bakal keluar dari sini karena seperti yang saya awal bilang tadi, hierarki white space itu penting banget gitu loh. Jadi desain kita nggak boleh rame banget kelihatannya. Dan juga nggak boleh keluar-keluar garis ataupun mepet-mepet banget, itu nggak boleh. Setelah itu di sini kita bisa tambahkan lagi sama kayak tadi 850. Itu kan ada angka tuh. Nah, ini 850 kayak gitu. Nah, ini udah jadi. Setelah itu apa lagi? Desain bagian atas header. Jadi di script kalau kita buka tuh,
Ini headernya COVID-19. Kita copy paste, taruh di sini tuh. Udah sampai sini? Atau ada yang ketinggalan? Biar kita bareng-bareng nih desain untuk posternya. Kalau nggak ada kita lanjut. Di COVID-19 ini kita langsung ganti aja fontnya Titan One. Kita bisa klik atau ngetik di sini Titan One kayak gitu. Nah ini karena kecil semua kita bisa ubah uppercase semua. Kita perbesar 54 aja deh. 54 dan untuk warnanya ini tuh eyedropper kita pakai warna ungu ini. Kayak gitu. Setelah itu ini untuk deskripsinya. Ini deskripsinya. Untuk deskripsinya sendiri kita gunakan Nexa Light, Nexa Bold. Ya, Nexa Bold di sini tengahin, terus warnanya itu kita ganti warna pakai dropper aja, kita ganti warna yang gelap ini. Nah, jadinya kayak gini kurang lebih. Untuk ukuran bebas sih, pokoknya ini 54, ini lebih kecil 12 boleh, 14 juga boleh. Gimana sampai sini udah? Udah. Kalau udah, berarti kita lanjut ke bagian desain bagian pencegahan. Jadi import icon pencegahan dan masukkan ke dalam shapes oval. Shapes oval, berarti icon pencegahan nih. Icon pencegahan yang pertama apa? Ada gunakan masker, berarti yang di sini kita masukin aja di sini. Setelah itu kita bikin oval juga, taruh tengah dulu, send backward kalau mau di belakangin. Nah setelah itu taruh di tengah-tengah sini. Dan kalian bisa tambahkan outline di sini, baru kita tambahkan outline yang untuk ovalnya. Ininya putih, ininya oval. Untuk ukuran nih, kalau misalnya ketebalan line ini kita bisa gunakan yang namanya wake. Jadi dia atur wake-nya. Kayak gini kurang lebih. Kalau misalnya kita group, kita perkecil. Kayak gini. Tinggal kita sesuaiin di bagian sini. Gunakan masker. Misalkan tulis gunakan masker. Rata kanan. Ininya Nexa Bold. Dan warnanya sama kayak tadi, warna gelap yang tadi yang udah kita pilih. Kalau udah tinggal kita sesuaiin di sini. Nah untuk ini kita nggak perlu masukin lagi satu-satu sih. Jadi kita tinggal copy paste nih yang udah di grup ini nih. Tuh kita copy paste. Ini kan jadi 2. Taruh bawahnya. Nah kita klik 2 kali di bagian gambarnya nih. Ini gambar nih. Jadi gambarnya kita ganti aja langsung. Caranya gimana? Nih gambarnya kita klik 2 kali. Setelah itu di sini ada format dan di bagian ini nih change picture. Kita bisa ubah change picture from a file. Tinggal kita arahkan ke mana tadi yang udah kita download. Icon pencegahan. Setelah ini apa? Gunakan hand sanitizer. Nah, tuh dia otomatis diganti. Terus kita tinggal gedein atau perkecil bebas. Nah, kayak gitu. Nah, itu di sini baru gunakan hand sanitizer. Lebih perkecil aja, setelah itu kita taruh di ujung.
Kalau sekiranya ini ketebelan, kalian bisa ganti shape outline-nya nih. Sorry, yang buletannya aja. Jadi 2. Ini juga jadi 2. Tuh, ini kan kelihatan tuh kalau misalnya sejajar itu dia kelihatan ada garis-garis merah kayak gini. Kalau udah kita copy paste lagi aja nih, taruh bawahnya. Nah, untuk yang nextnya apa nih? Jaga jarak dan tetap di rumah. Kita bisa ganti sama kayak tadi, jaga jarak. Dan satunya lagi tetap di rumah. Kita ganti teksnya dulu. Terus kita ganti gambarnya, ikonnya. Nah, kayak gitu. Gimana? Ada yang tinggal teman-teman? Kalau kita lihat previewnya tuh. Setelah itu kita bisa masukkan icon yang udah kita buat tadi nih. Ini ikonnya yang udah kita buat. Ini kan udah ke grup semua. Tinggal kita Ctrl C, Ctrl V di sini. Kita copy paste, terus kita perkecil. Nah, kayak gitu. Setelah itu yang bagian ini kita bisa group. Ini semua 4 ini kita bisa group. Dan kita bisa copy paste. Taruh di bagian kanan. Nah, di bagian kanan ini kita bisa rotate dulu, flip horizontal. Karena kan ada yang bagian apanya nih. Setelah pencegahan itu ada gejala. Kan? Jadi kita akan ubah langsung untuk gejalanya. Ini kita ungroup lagi. Setelah itu untuk outline-nya kalian bisa ubah warnanya. Caranya kalian bisa ungroup dulu semua nih. Baru kalian select atau pilih yang bagian buletannya. Setelah itu shape outline-nya kita ganti warna. Tekan Ctrl ya, Ctrl terus klik kiri, nanti dia bakalan ngepilih beberapa, bisa milih beberapa. Setelah itu eyedropper, nah dia bakal ganti warna merah. Lalu tinggal kita ganti icon-iconnya, yaitu demam, sesak nafas, pusing. Format, profile, kita pilih yang tadi icon gejala. Demam yang pertama, ada demam, sesak nafas, terus ada pusing dan batuk-batuk. Oh iya lupa, ini untuk teksnya rata kiri ya. Diratain kiri dulu baru kita ganti teksnya. Demam ini ditengahin. Sesak nafas, pusing dan batuk-batuk. Nah, kayak gitu kurang lebih. Untuk ininya kita bisa tambahkan judul di sini, misalkan pencegahan. Fontnya Nexa bold. Outline kita hilangkan.
Pencegahan yang di sini baru gejala. Kita ganti warna. Grup. Nah, kayak gini kurang lebih. Nah, untuk bikin yang bagian kayak apa namanya nih? Poin-poin kayak gini, caranya gampang. Sebelum ada pertanyaan nggak? Atau ada yang ketinggalan gitu? Ada yang mau diulang? Oh, ini nggak rata nih. Kayak gitu. Nah, ini kita tambahkan yang namanya apa nih? Right brace. Ini yang bagian ini di basic shapes yang paling bawah. Right brace. Kayak gini nanti dia jadinya. Kita bisa tambahkan ketebalannya. Setelah itu warnanya. Dan rotate flip horizontal. Kalau udah flip horizontal, kita sesuaiin. Ini kita copy paste. Kayak gitu. Jadinya nanti kayak gini kurang lebih. Dan tinggal kita tambahkan yang namanya shape outline. Nah, row. Row-nya ini kita ubah jadi diamond aja nih, diamond. Jadi nanti dia ujung-ujungnya bakalan berubah tuh. Kayak gitu. Setelah itu tinggal kita copy paste. Untuk bagian kanannya tinggal kita horizontal, flip horizontal. Kita ganti warna deh. Kayak gini kurang lebih. Gimana? Lanjut ya. Setelah itu ini udah lakukan hal sama dengan gejala udah ikonnya. Setelah itu lanjut ke tambahkan ilustrasi tengahnya kita udah ini. Setelah itu buat shape rectangle top corner untuk bagian ininya nih perawatan ya. Jadi bikin lagi yang bagian mana nih? Sama kayak tadi nih, yang top corner rounded. Ini sering banget kita gunain yang ini top corner dari tadi. Kita bikin aja yang atasnya kita tajemin dan yang bawah kita tumpulin. Setelah itu baru kita atur. Nah, ini kita copy paste. Perawatan. Kalau untuk perawatan sendiri warnanya kuning di situ. Teksnya hitam. Nah, untuk warnanya ini kita bisa ubah warnanya jadi yang ini, yang gelap. Setelah itu kalian bisa copy paste salah satu dari yang ini nih. Jadi untuk yang ini kita buka dulu. Kita buka dulu template slideshow-nya nih. Nah, kalau misalnya kita udah buka, ini ada beberapa, ada treatment, ada transmission, icon-iconnya itu kita akan ngambil dari sini. Jadinya. Ini ada beberapa icon. Terus ini ada animals, sama ada icon-icon yang lain juga gitu. Kita akan gunakan yang treatment. Silahkan kalian buka dulu yang template dari slideshow-nya.
Kalau udah kita bisa copy paste semua ikonnya nih, icon yang di treatment kita copy, kita paste. Nah, kalau kita langsung paste begini, dia bakalan berubah warna gitu loh. Jadi caranya kita kopinya itu kita copy, Ctrl C, baru kita klik kanan. Nah, di bagian klik kanan ini ada paste option. Nah, paste optionnya ini pilih yang bagian keep source formatting. Jadi dia masih tetap ngikut warna yang awalnya gitu. Ini kita bisa lihat di sini bebas kalian mau ganti warna atau enggak. Untuk mempercepat nggak usah diganti warnanya, jadi kita tinggal tambahkan oval yang tadi dari sini. Jadi di sini oval. Nah, ini kita bring to front dulu. Setelah ini kita ganti warna. Nah, tinggal kita masukkan. Kita group. Kayak gitu. Setelah itu tinggal kita tambahkan teks atau copy teks dari yang atas. Kasih warna putih. Nah, tadi apa tuh? Gejala perawatan minum banyak air. Ini kita copy paste. Untuk copy paste teks kalau misalnya dari notepad itu jangan langsung copy kayak gini. Lebih baik copy paste yang ini nih, yang kiri. Takutnya nanti biasanya dia ganti format juga gitu, jadi acak-acakan. Apalagi kalau dari web kayak gitu. Ini minum banyak air, setelah itu ini kita copy paste dulu jadi 4. Kebanyakan. Nah, ini tinggal kita bring to front yang tidur yang cukup. Bentar, ini kita perkecil semua dulu nih. Biar sama ukurannya sama yang di atas. Nah, kayak gini aja. Kalau udah diperkecil baru tinggal kita sesuaiin. Nah, ini tinggal kita teksnya kita sesuaiin di sini. Kayak gitu. Setelah itu kita bisa lihat nih kalau misalkan ini kan ada garis-garis merah ya tuh. Ini menunjukkan kalau misalkan dia lagi menyesuaikan sama ukuran padding. Kalau misalkan kalian tahu padding atau margin gitu. Jadi jarak antar objek biar dia lebih bagus. Ini tinggal kita tambahkan di sini. Apalagi setelah itu. Konsumsi obat. Obatnya kita ganti vitamin deh. Konsumsi vitamin. Nah, setelah itu yang ini juga tinggal kita sesuaiin. Kita lihat garis merahnya. Nah, tuh ini kan sama semua, yang kiri juga ada. Jadi ini berarti marginnya tepat. Ini bring to front yang gambar dagingnya. Setelah itu tinggal kita copy paste juga yang bagian ini. Makan makanan bernutrisi. Setelah itu kita group, kita taruh tengah. Nah, kalau misalnya kita slideshow, hasilnya kurang lebih kayak gini. Gimana teman-teman? Udah sampai sini? Kita grup semua biar nggak kayak gini deh.
Kalau misalnya udah, tinggal yang step terakhir nih, yang bagian proses penularan. Jadi proses penularan juga sama, dia kita ambil dulu yang bagian ininya, ovalnya. Setelah itu, nah untuk proses penularan sendiri, dia ngambil dari yang transmission timeline, iconnya. Jadi icon Rico ini, terus kedua ada ini nih tuh. Ini bisa kita ambil icon-iconnya. Kita blok semua, setelah itu kita copy paste, masukin ke, ini warnanya beda, jadi kita harus keep source formatting. Nah tuh, biar warnanya tetap. Nanti kita perkecil. Kayak gini. Tinggal kita atur lagi sama kayak tadi. Kawatan tadi apa di mana? Tambahkan proses penularan. Ini masih ada outline birunya nih, kita hilang ini yang atas. Nah ini kita copy paste. Ini kita copy paste lagi. Iconnya kita taruh bawah dulu. Ini kita copy paste. Kita samain untuk marginnya. Ini juga sama. Nah, untuk 3 icon ini kita bring to front. Tuh. Kalau udah, tinggal kita taruh di sini, dan taruh di sini. Tinggal kita copy juga nih teksnya. Kita ganti warna dulu, biar gelap. Tinggal kita masukkan teksnya, kontak dengan hewan yang pertama. Sepertinya butuh ini, kita grup dulu semuanya. Nah, udah tinggal kita sesuaiin lagi kayak tadi, karena ini mungkin marginnya butuh lebih ini ya, karena teks kita panjang. Penyebaran virus. Setelah itu virus masuk ke tubuh. Setelah itu terinfeksi COVID. Tinggal kita tambahkan kayak panah gitu deh di sini. Warna kita ganti, white-nya juga kita ganti, kita perbesar aja. Lalu tinggal kita copy paste. Nah kayak gini. Ini udah semua untuk elemen-elemennya, tinggal kita tambahkan elemen-elemen tambahan. Pertama, ganti background-nya dulu. Background-nya ini warnanya saya mau warna yang putih ini, nggak putih kayak gini. Jadi cara ganti background semuanya, caranya klik kanan. Jangan klik kanan di objek ya, tapi klik kanan di slide-nya, format background. Nah di format background juga sama, di sini ada color. Nah color juga ada eyedropper. Nah eyedropper-nya kita arahkan ke putih yang ini. Dia akan berubah. Setelah itu tinggal kita tambahkan kayak apa ya, manik-manik gitu loh, manik aksesoris. Kayak misalkan ini nih,
kita copy paste, taruh di sini. Terus ini juga sama, kita copy paste. Terus kita ubah arahnya. Setelah itu ada juga ini bagus nih. 3 hewan ini. Klik kanan, keep source formatting. Kita berkecil, taruh di bawah. Lagi ya. Setelah itu ini saya mau ngambil awan ini tapi nggak bisa karena dia kena slide master. Jadi kita harus ngambil awannya di slide master. Caranya dari template yang dari slideshow ini kita ke view. Setelah itu slide master. Nah di slide master ini baru kita bisa ngambil awannya aja nih itu. Klik awannya 2 kali, copy, paste di sini. Tuh. Jadi kita bisa ngambil awannya doang. Nah, kalau misalnya kita lihat, kurang lebih kayak gini hasilnya. Ini kayaknya ketiban deh. Oh iya benar. Nah, kurang lebih kayak gini untuk hasilnya. Ini bisa kita tambahkan. Ini udah mentok. Udah nggak bisa ya berarti. Selanjutnya, kalian bisa mengkreasikan sendiri dengan cara ya kalian bisa ngubah-ngubah layout-layoutnya ataupun style ilustrasinya juga. Jadi kayak gini bisa, atau kayak gini, ataupun kayak gini layoutnya. Jadi ini kan layoutnya beda-beda dan informasi yang di ini juga bisa beda juga informasi yang ditampilkan juga gitu. Jadi kalian bisa mengkreasikannya poster ini dengan cara apapun dan kalian juga bisa cari inspirasi dulu untuk desain ya. Yang penting kalian udah tahu tools-tools yang digunakan, terus resource-resource yang bisa digunakan dalam bikin desain di PowerPoint, terus steps-steps yang bisa digunakan juga gitu. Jadi tinggal kalian kreasikan untuk selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Atau ada yang mau diulang? Silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin ada yang ketinggalan tadi mau menanyakan sesuatu ataupun mau menanyakan cara nge-step-nya kayak gimana, itu boleh dipertanyakan. Kalau misalnya kalian mau langsung semuanya dijadiin apa diperkecil gitu, karena kalau misalnya langsung diperkecil kayak gini, dia kan hancur tuh. Kalian bisa ubah jadi gambar dulu, jadi kayak di grup, semuanya di grup ini, terus di Ctrl+C. Nah, yang ini kita keluarin dulu. Setelah itu klik kanan, pastanya gambar. Jadi paste gambar tuh. Di sini kan ada paste option. Jadi pastanya gambar. Taruh di bagian sini. Setelah itu kalian bisa berkecil. Jadi otomatis dia lebih rapi kalau misalnya diperkecil. Dan kita bisa masukin yang bagian ini semua. Nah, hasil kayak gini kalau misalnya di preview. Itu cara gampang sih kalau misalnya kalian males untuk satu-satu gitu ngecilinnya kayak gitu. Ada pertanyaan? Seperti
sepertinya ada pertanyaan Bang. Dari dia. Bertanya, apa icon-icon itu hanya bisa didapat dari PPT lain? Kalau dari file PNG bisa tidak, Bang? Bisa, bisa. File PNG itu ada di flat icon sih. Kalau dari PPT kan kita bisa ganti warnanya ya. Kalau misalkan mana tadi tuh, yang dari template ini. Kalau PNG itu kan berupa gambar, jadi dia udah nggak bisa ubah-ubah warnanya lagi ya. Contoh satu, kalau PNG ya sama kayak masukin gambar biasa aja sih. Contohnya dari flat icon ini dia nyediain SVG sama PNG. Kalau SVG itu dia scalable vector grafik, jadi kita bisa ngubah warnanya kalau misalkan kita masukin ke PowerPoint 2019, khusus PowerPoint 2019 ya. Kalau SVG ini 2016, 2013 itu nggak bisa. Jadi dengan SVG dia bisa ganti warna. Contohin juga SVG sama PNG. Ini saya slide dulu. Nah ini yang dari PNG itu. Kalau dari PNG itu dia nggak bisa lagi nih. Cuma bisa diubah-ubah karena dia itu udah berupa gambar gitu. Tapi kalau yang SVG ini SVG. Ini PNG, ini SVG ya. Nah ini berubah tuh, dia nggak, tuh, menunya aja berubah ya. Kalau di sini picture tools, kalau di sini graphic tools. Dari graphic tools ini kita bisa convert to shape. Nah dia otomatis dia bakalan berubah jadi shape. Dan di sini kita bisa ubah warnanya. Ini fitur menarik yang ada di PowerPoint 2019 nih. Kayak gitu. Kalau yang PNG ini biasa aja kayak gambar, bisa juga dimasukin ke PowerPoint. Untuk cari icon-iconnya juga bisa di flat icon atau banyak sih sebenarnya. Flat icon, terus ada icon 8, banyak banget. Cari aja flat icon download gitu. Ini ada banyak flat icon, paling banyak sih flat icon sih, yang paling bagus tuh kalau menurut saya. Kayak gitu. Ngubah hasil desain ke foto. Oh iya, ekspornya ya belum. Dia tuh ada, coba Bang masukin file PNG tapi backgroundnya tetap ada. Kalau backgroundnya tetap ada itu dia bukan PNG sih. PNG itu kan transparan. JPEG. Ya kayak biasa masukin ini JPEG nih. Kalau untuk yang mana tadi desain yang kita udah bikin, nah ini. Jadi kalau misalnya kita slideshow, nah ini dia kalau misalnya kita ekspor, jadi cuma objek-objek yang ada di sini doang nih yang bakalan kayak ekspor jadi gambar. Jadi pastiin kalau misalnya kalian udah desain, kalian lihat previewnya. Apakah benar maunya kayak gini gitu. Jadi kita bisa langsung ekspor di sini file. Caranya bisa save as dokumen misalkan. Dokumen. Nah, di sini ada pilihan nih di bagian save as type. Jadi ada PNG sama JPEG. Boleh PNG, boleh JPEG sih terserah. Di sini JPEG aja dulu. Yang poster COVID. Nah, JPEG ini udah save, tinggal save. Nah, kalau misalnya al slide itu dia nge-save semua slide. Nggak perlu karena kita cuma mau export yang bagian slide yang poster itu, jadi just this one. Nah, udah kelar. Setelah itu bisa kita lihat di sini di dokumen mana ya. Poster. Tadi di mana naruhnya? Oh, ini yang poster COVID. Nah, kayak gini. Jadi ini udah jadi JPEG nih. Untuk file, nah ini
enaknya PowerPoint juga kalau misalkan kita bikin di PowerPoint tuh file size-nya nggak gede gitu loh. Kalau misalkan dijadiin gambar bisa 100 KB doang. Jadi ini sangat-sangat ini, dan juga resolusinya tapi tetap A4. Kalau misalkan kita detail tuh resolusinya tetap HD 720. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian desain di PowerPoint. Ada lagi? Sama mau ngasih tahu juga ya, besok kan ada pelatihan lagi ya. Besok ada pelatihan untuk tentang motion graphic juga nih. Jadi saya saranin sih buat ikut ya, karena kita akan bikin kayak gini. Mana ya? Contohnya untuk besok materi yang kita pelajari adalah fokus pada animasi PowerPoint-nya. Jadi kita akan bikin beberapa animasi dari desain yang udah ada gitu. Nah, ini semua dibikin di PowerPoint yang akan saya ajarkan untuk besok. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian boleh ikut lagi untuk pembelajaran besok. Kayak gitu. Nanti materinya akan saya share ya ke panitia, PDF-nya. Jadi nanti kalian bisa pelajari ulang, ataupun kalian bisa nanya ke saya sih. Dan kalau kalian tertarik dengan tema-tema ataupun konten PowerPoint yang lainnya, kalian bisa ya kunjungi channel saya di Insight ID. Ini udah banyak banget tutorial PowerPoint yang kemungkinan bisa berguna untuk kalian sih. Terima kasih, mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya tadi penyampaian materi dari Mas Arif. Saya mungkin juga bertanya, semoga ini yang disampaikan oleh Mas Arif dapat kita serap semuanya ya, berguna untuk kita semua dan kita terapkan. Karena kan biasanya kalau membuat desain itu yang kita bingungkan itu kan cari ide awalnya. Jadi dari kita belajar gimana cara dapatkan ide awalnya buat desainnya, terus menyatu-nyatukan warnanya itu biar masuk gitu. Jadi mungkin itu saja penyampaian dari Mas Ari. Terima kasih banyak kepada Mas Ari yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi pada kami pada malam hari ini, dan juga untuk teman-teman semuanya. Insya Allah besok juga kita akan ada sesi lanjutannya yang tadi yang sudah disampaikan juga oleh Mas Ari terkait untuk materi besok. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih pada Mas Ari dan teman-teman yang pada malam hari ini telah bergabung. Mohon maaf apabila ada salah kata baik yang tersengaja maupun tidak. Marilah kita tutup dengan melakukan hamdalah, amin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Saya selaku MC pada malam hari ini pamit undur diri, dan terima kasih banyak sekali lagi pada Mas Ari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.